bersama saya, Tita Natania Hareva. Dalam video kali ini, kita akan membahas seluk-beluk dari perkoperasian di Indonesia secara lengkap dan tuntas, mulai dari pengertian, sejarah, landasan, tujuan, asas, prinsip, fungsi, peran, lambang koperasi yang terbaru, hingga manfaat dalam berkoperasi, sehingga nantinya Sobat Belajar mampu memahami pola-pola terpenting dari koperasi. Sangat menarik bukan? Jadi, mari kita perhatikan dan simak penjelasan berikut. Sobat Belajar, kamu tahu tidak apa yang dimaksud dengan koperasi? Kenapa ya koperasi bisa ada di Indonesia? Koperasi adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan ekonomi rakyat di Indonesia. Di Indonesia sendiri, koperasi sudah diusahakan sejak zaman pendudukan Belanda, tetapi baru terlihat hasil nyatanya setelah diadakan Kongres Anggota Koperasi pada tahun 1947 dan 1953. Bagaimana koperasi bisa terbentuk sampai sekarang ini? Mari kita lihat penjelasan sejarah berikutnya. Di Indonesia, gerakan koperasi dimulai di Purwokerto pada tahun 1896 dengan nama Hulp Aspir Bank atau Bank Pertolongan dan Simpanan yang didirikan oleh R.A. Wiryatmaja. Bank ini bertujuan untuk menolong para pegawai negeri, tetapi usaha ini tidak bertahan lama karena tindakan politik dari pihak Belanda. Pada tahun 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, seluruh gerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres. Salah satu keputusannya adalah dengan menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Gerakan ini mengadakan kongres kembali pada tahun 1953 dan menetapkan Bapak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi mendapatkan ketetapan hukumnya pertama kali dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok perkoperasian. Kemudian, terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada tahun 2012, Kementerian Koperasi dan UKM mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Tetapi, karena dianggap tidak bersifat kekeluargaan dan lebih bersifat koperasi, maka undang-undang tersebut kemudian dibatalkan. Maka sampai sekarang, ketetapan hukum sebagai pelaksanaan koperasi tetap berpegangan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Seperti yang kamu ketahui, bahwa koperasi berasaskan kekeluargaan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan atas asas kekeluargaan. Asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Tak kalah menarik, koperasi juga memiliki landasan atau beberapa dasar dalam menjalankan setiap usaha-usahanya untuk memakmurkan rakyat. Adapun landasannya yaitu yang pertama, landasan ide, yaitu tertuang dalam Pancasila. Kedua, landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1. Ketiga, landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dan yang keempat itu adalah landasan mental, adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Gimana Sobat Belajar? Oke bukan? Karena semangat gotong royong dan untuk memperbaiki kualitas kehidupan, maka koperasi bisalah terbentuk. Selain itu, semangat-semangat yang dianut oleh koperasi sejalan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keren kan? Kamu bisa, kalau mau ikutan, tinggal daftar saja di koperasi terdekat di daerah kamu. Walaupun sekarang koperasi lebih banyak beroperasi di desa, tetapi masih ada koperasi-koperasi yang ada di kota. Lalu,
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berdasarkan pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk diselenggarakan adalah anggota koperasi terlebih dahulu. Kemudian, koperasi diharapkan bisa memberikan kontribusi jika memungkinkan untuk masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya, anggota koperasi adalah anggota masyarakat. Maka dengan jalan ini, diharapkan koperasi dapat berperan aktif dalam menaikkan taraf hidup dari masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi juga memegang beberapa prinsip yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip ini digunakan untuk menciptakan nilai luhur dalam menjalankan sebuah koperasi dan menciptakan keadilan bagi setiap anggotanya, pengurus, atau masyarakat umum. Prinsip-prinsip koperasi itu antara lain adalah: yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Selain mempunyai prinsip dan tujuan, ternyata koperasi mempunyai beberapa fungsi yang juga diatur dalam Undang-Undang Loso Najar. Fungsi ini ada agar ketika menjalankan tugasnya, koperasi dapat fokus pada tujuan dan tidak dapat mengurusi bidang-bidang yang bukan merupakan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi-fungsi koperasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia maupun masyarakat. Dan yang ketiga, untuk memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Dan yang terakhir yaitu dengan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jika diuraikan kembali, koperasi memiliki beberapa peran dari apa yang telah dirumuskan pada tujuan, prinsip, dan fungsi sebelumnya yang telah dijelaskan. Terdapat beberapa peran yang dijalankan oleh koperasi untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Yang kedua, koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha mereka. Sebagai contoh, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani dapat membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut. Ketiga, koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian di dan dunia usaha. Hal ini, koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota koperasi dan dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat sekitar. Yang keempat, koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Sesuai dengan prinsip koperasi, bahwa koperasi harus memiliki kemandirian sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Majunya koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota maupun masyarakat. Kelima, koperasi dapat menciptakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberi dorongan, pengarahan, maupun bimbingan. Yang keenam yaitu
Koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti pula dapat memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat memberdayakan perekonomian nasional Indonesia. Nah, kamu tahu kan Sobat Belajar, bagaimana pentingnya koperasi untuk masyarakat? Selain membantu mereka yang kurang mampu, koperasi berguna untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya agar mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik. Mulia sekali bukan? Hal yang tidak kalah menarik yang akan kita bahas dari pembahasan sebelumnya yaitu penggunaan lambang koperasi di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Permen KUKM tentang penggunaan lambang koperasi Indonesia, maka mulai tanggal 12 April 2012 telah terjadi penggunaan lambang koperasi. Dapat kita lihat perbedaan dari lambang koperasi sebelumnya dengan lambang koperasi yang terbaru yang diterbitkan oleh Permen KUKM. Mari kita lihat arti dari lambang koperasi yang terbaru. Yang pertama, lambang koperasi Indonesia terkini dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perekonomian di Indonesia. Mengandung makna bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Yang kedua, lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud koperasi Indonesia. Yang pertama, sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi. Yang kedua, sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan. Yang ketiga, sebagai penunjang tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan maupun demokrasi. Dan yang terakhir, selalu menuju pada keunggulan-keunggulan dalam persaingan global. Adapun arti yang ketiga, yaitu lambang koperasi Indonesia dalam bentuk teks koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern yang menjelaskan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang tercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi. Adapun teks koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat baik di dalam lingkungan internal koperasi Indonesia maupun antara koperasi Indonesia dan para anggotanya. Arti keempat yaitu mengenai lambang koperasi Indonesia yang berwarna pastel memberi kesan kalem ataupun sekaligus berwibawa. Selain koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel juga melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan, dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Dan arti terakhir yaitu arti yang kelima bahwasannya lambang koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat pertama, tulisan koperasi Indonesia yang merupakan identitas dari lambang tersebut. Yang kedua, gambar 4 kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun koperasi di Indonesia. Sangat menarik bukan? Ternyata koperasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Lalu sebenarnya apa motivasi dari seseorang untuk memulai koperasi? Yang pertama, dari segi ilmu organisasi. Alasan paling sederhana mengapa harus bergabung menjadi anggota koperasi adalah tentu Anda bisa mendapatkan ilmu dalam berorganisasi. Ilmu ini bisa didapatkan secara langsung seperti pelatihan ataupun secara tidak langsung. Tentu saja, ilmu berorganisasi ini bisa membantu Anda dalam melakukan segala hal. Yang kedua, dalam tujuan investasi. Investasi di sini merupakan kata lain dari tabungan.
Dengan menjadi anggota koperasi, Anda bisa menabung untuk masa depan. Selain itu, di dalam koperasi terdapat sistem bagi hasil usaha yang adil dengan anggotanya. Sisa hasil usaha ini kemudian akan dibagikan secara adil kepada anggota-anggota setiap tahun sekali. Sisa hasil usaha ini tentunya langsung masuk ke tabungan anggota. Yang ketiga, bunga pinjaman rendah. Kalau Anda sudah bergabung menjadi anggota koperasi, ketika Anda sedang membutuhkan pinjaman uang, koperasi dengan senang hati akan membantu Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tentu saja, sistem peminjaman melalui bank. Biasanya, koperasi menerapkan bunga menurun yang menerapkan pembayaran bunga sesuai dengan sisa tagihan Anda. Motivasi yang kelima yaitu jangkauan relasi. Tentu saja, dengan bergabung menjadi anggota koperasi, Anda bisa mendapatkan jaringan relasi yang lebih luas. Anda bisa berkenalan dengan anggota-anggota koperasi lainnya dan menambah koneksi Anda. Memiliki jaringan koneksi dan relasi yang cukup penting, apalagi jika Anda ingin menjadi seorang wirausahawan. Dan yang kelima yaitu pengembangan potensi dan ekonomi. Ketika Anda bergabung dengan koperasi, Anda bisa mengembangkan potensi dan ekonomi Anda. Hal ini berkaitan dengan poin-poin sebelumnya. Untuk memulai usaha, Anda akan dipermudah dengan pinjaman dana usaha dan tentunya hubungan relasi yang luas. Selain itu, koperasi juga bisa membantu Anda untuk menjual produk dari usaha Anda. Dan yang terakhir yaitu koperasi dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Koperasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Sebagai soko guru ekonomi, koperasi berperan dalam menumbuhkan ekonomi rakyat yang bersifat kebersamaan dan juga gotong royong. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib anggotanya yang membutuhkan pekerjaan untuk mengelola usahanya. Koperasi memberi kesempatan bagi tenaga kerja untuk belajar manajemen keuangan serta mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pengelolaan usaha koperasi. Nah, sahabat belajar, dapat kita simpulkan, koperasi merupakan sebuah perkumpulan orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Dan tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan mencari kesejahteraan para anggotanya. Demikianlah pembahasan perkoperasian di Indonesia, dan di video selanjutnya yang tidak kalah penting dari video ini, kita akan membahas mengenai bagaimana pendirian maupun pembubaran dari koperasi. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya.